Namun sebelumnya sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Tunjukkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, serta pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita bil khusus mu'alifi hadal kitab, sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi sofi, Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi asrari bitari. Al-Fatihah. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita imbas kembali sedikit dari minggu yang lalu apa yang didahulukan oleh Hadratus Syekh, bahwa murid, kebanyakan manusia mengalami kekeliruan dalam mencintai gurunya, ya, sehingga meyakini bahwa kemakrifatan dan kemanfaatan dan kemadharatan datang daripada guru mereka, sementara mereka melupakan sisi ketuhanannya. Semuanya madharat, manfaat datangnya adalah dari Allah, bukan dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang menolak kejahatan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berbahaya kalau semuanya itu guru menjadi tujuan, bukan menjadi wasilah. Guru sebagai wasilah. Guru sebagai wasilah, maka itu ada robitoh. Tujuannya adalah Allah. Karena kita ini kosong, karena kita ini kotor, kita perlu mencari guru, yang mana guru sebagai pintu untuk kita masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka terputus dari gurunya ketika nampak kelemahan pada seorang guru untuk mengkabulkan apa yang ia inginkan. Karena guru menjadi tujuannya, sehingga suatu saat macam manapun guru itu manusia juga, maka apabila dia melihat sisi kelemahan guru, akhirnya dia mengingkarinya. Ini yang bahaya. Banyak terjadi seperti itu. Akhirnya dia mengingkari gurunya, padahal dia dulu mengagung-agungkan gurunya itu, kan? Tapi karena apa yang menjadi permintaan dia mungkin tak dikabulkan oleh gurunya, akhirnya dia meninggalkan gurunya, mengingkari gurunya. Nah, ini yang terjadi, ya. Ini. Maka kata Hadratus saya, kesimpulannya, jagalah dua hal yang kebanyakan orang mengalami kekeliruan. Dua hal inilah perlu dijaga. Perlu dijaga, jangan sampai kita terjerumus dalam kedua hal ini. Pertama, menyaksikan perantara sehingga dijadikan sebagai tujuan dan sasaran. Guru sebagai perantara. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghantarkan kita sehingga kita mengenal tujuan dalam ibadah itu Allah adalah guru kita. Dulu kita kalau belajar selalunya minta surga, minta surga, minta surga aja, kan. Tapi apabila ikut Hadratus Syekh, ikut guru, kita dikenalkan, ilahi anta maksudi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Maka untuk mendapatkan itu, guru kita mengajarkan kita macam mana supaya kita mahabbah kepada Allah, macam mana supaya kita mengenal Allah, barulah kita akan sampai ke sana. Jadi, guru sebagai perantara. Maka itu silsilah wasilah. Hanya wasilah ila hadrati, ila hadrati. Tapi yang pada akhirnya lillahi ta'ala. Itu. Maka dikatakan lillahi ta'ala. Yang nomor dua, lupa bahwa jika tidak ada pemberitahuan Allah kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengenalkan kita akan kehebatan Rasul pun adalah Allah Subhanahu wa taala, kan. Yang mengenalkan kita yang memberitahu kita akan kehebatan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka yang Rasulullah pun menjadi perantara juga. Ya, seperti yang kita kongsikan pada minggu yang lalu, Rasulullah adalah perantara agung.
Dan yang mengenalkan kita kepada Allah, menerusi guru-guru kita, kemudian menerusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Kan? Macam manapun kita dinasihati, tapi kalau Allah tidak membuka hati, maka tak akan dapat masuk nasihat-nasihat itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak akan singgah di hati. Kenapa? Sebab Allah tak menghendaki. Kan itu. Berapa banyak seperti itu, kan? Tahu ngaji, tahu hukum, sering selalu dengarkan ceramah, tahu hukum, tapi langgar-langgar juga, ngaji-ngaji juga, langgar-langgar juga, kan? Kenapa? Sebab Allah tak memberikan hidayah, Allah tak memberikan taufiknya. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, yang bermaksud sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Kan? Ini Rasulullah diingatkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apabila Rasul dakwah kepada pamannya tak boleh terima. Kan? Maka Rasulullah sedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innaka la tahdi. Kan, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Berarti kul innal huda hudallah, hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah sebutkan ma anta illal balaghul mubin. Tak lain dan tak bukan kamu tugasnya hanya menyampaikan. Itu tugasnya hanya menyampaikan. Sama ada terima ke tak terima bukan urusan kita. Sama ada dia sadar ke tak sadar itu bukan urusan kita. Yang penting dah disampaikan. Nah ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Siapa aja yang dikehendaki dapat petunjuklah. Walau dinasihati macam-macam manapun, kalau Allah tak memberikan petunjuk, tak membuka hati, tak akan terbuka juga. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Ya. Allah tahu mana satu yang mau menerima petunjuk. Nah ini, seperti apa yang terjadi antara Sayyidina Umar dengan Abu Jahal. Kan? Sama-sama sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar pun macam mana bencinya kepada Islam. Rasulullah berdoa saja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan di antara mereka. Tapi begitulah pilihan Allah, hidayah Allah jatuh kepada Sayyidina Umar. Begitu dengar bacaan ayat Al-Quran, ya, begitu nak marah-marah datang ke rumah adiknya, nak marah-marah adiknya, kan? Tapi begitu dengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama Allah buka hatinya. Kemudian dia sadar dan kemudian langsung menuju kepada Rasulullah, mau masuk Islam. Nah ini kalau hidayah sudah sampai begitulah. Ini, ya Allah, jika tidak ada engkau niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Tak akan dapat. Tanpa petunjuk Allah, kita tak akan dapat petunjuk. Maka kita wajib bersyukur. Kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang dapat petunjuk. Kan? Alhamdulillah. Kita dipilih oleh oleh Allah di antara hambanya yang beriman. Pertama, alhamdulillah. Kemudian kita dipilih lagi oleh Allah di antara hamba-hambanya yang beriman itu, dipilih oleh Allah, kita suka duduk di majelis zikir. Alhamdulillah lagi. Ini banyak orang tahu kelebihan zikir, kelebihan majelis zikir, tapi dia tak nak duduk di majelis zikir sebab Allah tak kehendaki, gitu aja. Allah tak kehendaki. Ini kalau Allah kehendaki, kan Masjid Rahmatullah penuh lah. Allah tak kehendaki.
Walaupun nampak orang yang berzikir, dia pun tinggalkan majelis zikir. Sebab Allah tak kehendaki. Gitu aja. Ya. Baik. Jadi jika tidak ada Engkau ya Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Lalu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus ya, radhiyallahu anhu berkata, senada dengan isyarat ini, Syekh Abi Hasan As-Sazili radhiyallahu an memberikan isyarat dalam ungkapannya, di malam hari saya membaca ayat ini, yakni surah Al-Jasiyah ayat 18 hingga 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Yang bermaksud kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Kan Rasulullah dah atur, Rasulullah dan dah tunjukkan jalan, syariat jalan. Nah ini. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah ini. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Ya, kita tak akan dapat menolak siksaan mereka. Nah ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Nah ini. Maka di sini jelas kita disuruh mengikut syariat, mengikut aturan-aturan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka jelas kalau apa dalam hadisnya Rasulullah, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalaulah kamu berpegang teguh dengan keduanya, selamanya kamu tak akan tersesat. Itulah syariat yang Rasulullah letakkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Quran jadi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan? Al-Quran tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah ini. Yang nomor dua adalah as-sunnah, al-hadis. Semua ada. Ini syariat yang ada yang syariat yang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul menerusi Al-Quran ataupun hadis sudah cukup. Maka fattabi'ha, ikutilah. Maka ikutilah syariat itu. Jelas. Allah Subhanahu wa taala yang perintah. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Macam mana cara kita taat kepada Allah? Dengan mengikuti Rasul. Kan? Kalau kita mengikuti Rasul berarti kita mengikuti Allah. Kalau kita taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Ini. Lalu saya melihat Rasulullah SAW berkata, ini kata Habib Abdurrahman, ya, kata apa? Syekh Abu Hasan As-Sazili, maaf, atau Syekh Abu Hasan As-Sazili. Lalu saya melihat Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang mengetahui, ya, dan aku tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, Rasulullah pun tak dapat menolak siksaan. Berarti dikatakan apa? Bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembuktian tersebut, ya, dari pembuktian tersebut maka jelaslah bahwa seseorang harus menyaksikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan janganlah dijadikan sebagai tujuan dan sasaran. Ya. Rasulullah pun sebagai perantara. Jangan dijadikan tujuan dan sasaran. Jadi contohnya kalau kita berdoa, kita membaca solawat sebagai pembukanya. Maka hakikatnya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Kan selalunya dalam Hadratus saya mengajarkan kita bijahihim wa ulumihim wa barakatihim wa anwarihim, kan, dengan berkah mereka, dengan ilmu mereka dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kita meminta apa yang kita minta. Jadi Rasulullah sebagai apa?
perantaraan. Guru-guru sebagai perantaraan. Karena hakikat pemberi manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah perantara yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan sedikit pun. Jadi manusia, Rasulullah, guru-guru kita sebagai perantara. Nah, ini sebagai perantara. Nah, disebabkan kita ini belum kecuali mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Nah, itu mereka-mereka yang langsung fana kepada Allah, itu dia tak ada perantaraan menerusi guru-guru biasanya. Tapi seorang salik, seorang yang biasa ingin mendaki pendakian ibadah kepada Allah, menerusi guru, maka guru itulah sebagai wasilah. Rasulullah juga sebagai wasilah. Tujuan paling akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah ini, jadi jalan yang ditunjukkan oleh Rasul semua lurus. Kan? Semua lurus. Siapa yang mengikuti akan masuk surga lah. Maka itu dalam hadis yang lain Rasul sebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tak mau. Ya, siapa yang mengikuti Rasul, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasul, jalan yang lurus, maka dia akan masuk surga. Nah, siapa yang tak nak mengikuti Rasul, maka jalannya tersesatlah. Kan? Nah ini. Baik, kemudian ayat ini memberi pandangan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dalam hidayah. Perantara. Sedangkan ayat yang pertama memberikan pandangan bahwa pencipta hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tadi itu. Ya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka dua hal ini janganlah samar, ya. Janganlah samar bagimu. Moga-moga kita tidak terkeliru dalam dua hal ini, ya. Sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan, dan janganlah sebuah perantara dijadikan sebagai tujuan dan sasaran. Perantara tetap perantara, kan? Perantara tetap perantara. Tujuan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang menegakkan dua perkara, ya. Kemudian demikian pula pandangan kita harus seperti itu dalam semua perantara dan sababiyah yang sudah menjadi kebiasaan. Kan, makan obat sebagai perantara saja, yang menyembuhkan Allah. Kerja sebagai perantara, rezeki datangnya dari Allah. Rezeki bukan dari bos, itu bukan. Itu perantara saja. Obat juga perantara, kan? Yang menyembuhkan Allah juga, kan? Likulli da'in dawa fatadawaw. Setiap penyakit ada obat, maka berobatlah. Itu aja kata Rasul, cari obat. Tapi fa idza maritu fa huwa yashwin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan, kan begitu. Ini. Jadi tetap sababi, itu semuanya perkara itu menjadi sababiyah atau perantaraan, ya. Takutlah engkau mempunyai keyakinan bahwa sesuatu selain Allah mampu menciptakan. Tidak, yang menciptakan semuanya adalah Allah. Maka Allah lah segala-galanya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan apa yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Mubdi. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Zat yang memulakan, zat yang menciptakan. Itu Allah. Dan yakinilah bahwa nur cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segenap nur cahaya. Pohon nur cahayanya adalah tempat rujukan semua buah. Dan semua kebaikan yang sampai kepada penghuni dunia dan akhirat itu dengan sebab perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebagai perantaraan untuk mendapatkan buah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus cinta kepada sesuatu yang akan menyampaikan kepada Allah.
Allahumma rzuqna hubbak, ya Allah berilah kami cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu dan cinta kepada amalan-amalan yang menyampaikan cinta kepadamu. Right? Jadi yang selain Allah hanya sebagai wasilah. Baik. Jadi semua kebaikan yang sampai kepada penghuni dunia dan akhirat itu dengan sebab perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab, ya, penyebab ada dan penyebab sesuatu yang diwujudkan. Semuanya yang diwujudkan penyebabnya Rasul. Maka dalam hadis qudsi jelas, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, aku tak ciptakan akhlak ini. Ya. Dalam hadis yang qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Adam alaihissalam, laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena dia, aku tak ciptakan kamu wahai Adam. Nah, ini berarti Rasulullah sebagai perantara agung, Rasulullah sebagai perantara adalah penyebab ada dan penyebab sesuatu yang diwujudkan. Jadi semuanya berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa kita, dalam jiwa anak-anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sababiah selamatnya kita dunia dan akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan untuk hari ini. Sebelum kita bersurai, tak lupa kepada kita semua yang masih hidup, ya moga-moga kita, anak cucu kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan dunia akhirat, dijauhkan daripada bala dan penyakit, dijauhkan daripada dijauhkan daripada fitnah, ya, dan dipermudahkan semua urusan-urusan yang berhubung kait dengan program al-khidmah atau urusan pribadi masing-masing. Semoga Allah memudahkan urusan rezekinya. Semoga Allah memudahkan usaha kawan-kawan Batam Air Musofa yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit di antara keluarga kita Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan jalan obatnya, ditemukan obatnya dan akan kembali sehat insyaallah. Dan semoga kita terus memberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan istiqomah untuk dapat terus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kembali, moga-moga Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.